Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya hadirin al-kiram al-hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji kepada Allah SWT yang dengan nikmatnya dan rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan satu-satunya bulan yang Allah istimewakan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan puasa atau bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan taklif ini, saya ingin mengajak khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada jamaah, nanti minta persetujuannya. Ini mumpung bulan Ramadan, i'tikaf bersama sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat duha. Hadisnya ada an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta taqlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW, tamatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, dalam riwayat lain dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Kita niatkan, makanya setelah selesai zikir kemudian tutup di masjid, kita niatkan bersama-sama, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sampun diwaos. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Adapun tadi berarti kita berdiam diri di masjid, namanya i'tikaf. Nah, syarat i'tikaf yang jelas muslim. Kemudian kedua, suci dari hadas. Jadi kalau sudah batal, keluar dulu, wudhu lagi, masuk lagi niat i'tikaf. Jadi teruskan dengan berzikir, mau sholawatan, mau baca Quran, mau ta'lim sampai isyraq, sampai syuruk, artinya dalam artian sampai matahari terbit, ditambah 15 menit, kemudian ditutup dengan sholat duha. Jadi sholat duha itu dibagi 3 waktu, Bu, Bapak. Ada awal waktu, ada pertengahan, ada akhir. Awal waktu adalah mulai matahari terbit sepenggalah atau setombak. Paling tidak nanti ada kalender yang Ramadan itu ada waktu isyraq, waktu matahari terbit ditambah 15 menit atau 20 menit. Kita niatkan sholat duha 2 rakaat. Nah, itu pahalanya subhanallah.
orang yang pergi haji dan umrah saja ke sana belum tentu sempurna pahalanya. Dalam artian apa? Ada yang kurang lah, ada yang ketinggalan rukun atau wajibnya. Nah ini Rasulullah berikan kemudahan untuk kita yang belum bisa ke sana, pahalanya sama seperti haji dan umrah, tamatan, sempurna, tidak kurang satu apa. Diisi dengan apa i'tikaf sampai menjelang isyraq tadi? Diisi dengan zikir kepada Allah, boleh baca kalimat thayyibah, boleh dengan baca sholawat, boleh dengan baca Quran, boleh juga dengan taklim. Bersama-sama kita mengaji. Maka saya minta izin jamaah, mangga apa mau setiap hari sama-sama bareng-bareng di i'tikaf sambil ngaji kitab Mau'idhah Usfuriyah. Kalau sanggup kita lanjutkan, kalau tidak ya nanti dikasih jadwal aja hari apa aja. Barangkali hari yang kerja. Tapi alhamdulillah kebijakan Ramadan ini saya kerja di satu lembaga. Tadinya masuk jam 7, ketika bulan puasa masuk setengah 8. Jadi masih ada waktu. Gimana jemaah? Mau setiap hari apa setiap hari Ahad, Rabu atau Jumat? Seminggu 3 kali atau setiap hari sampai selesai Ramadan? Seminggu 3 kali. Mangga, bukan. Seminggu 3 kali gitu. Ahad, Rabu, Jumat. Yang pesantren Darul Najah itu bulan puasa i'tikaf terus. I'tikaf berarti ba'da sholat subuh jamaah. Selesai Ramadan, kemudian setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah selesai, ada yang berangkatkan umroh. Allah langsung panggil untuk berangkat umroh, nyata fadilah daripada i'tikaf pada subuh. Nah ini syaratnya sholat subuh jamaah. Buatan saged ketinggalan masbuk atau ngabdi lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Dengan muji Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan alam semesta, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang zalim. Wassalatu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ba'du. Dan semoga tambahnya rahmat dan keselamatan atas sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in, dan atas keluarga semuanya. Wa ba'du, dan setelah ini, fa innal 'abdal mudhniba Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaihi, sesungguhnya seorang hamba yang berdosa bernama Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaihi, rahmat Allah atasnya, ba'da tuli khawdihi fi bahri dzunub wal isyan. Aduh punten, kula lupa. Niki nami kitabnya kitab Mau'idhah Usfuriyah. Sebelum kita ngaji ke sana kita kirimkan Fatihah dulu untuk mu'allif hadzal kitab. Ala hadini wa ala kulli shalihah bila hadin Nabi Mustafa Muhammad wa ila mu'allif hadzal kitab Muhammad bin Abi Bakar. Nafa'ana Allah bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaihi ba'da quli khadihi, setelah lama
fi bahri dzunub wal isyan, dalam lautan dosa dan maksiat. Ini bahasa tawaduknya ulama zaman dulu. Namanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Setelah lama dalam lautan dosa dan maksiat, talaba ridha Rahman, kemudian beliau mencari ridhonya Allah SWT, memukhalafatu syaitan wan najatu minan niran, dan menjauhi syaitan, wan najatu minan niran, dan mohon keselamatan dari neraka, wa dukhuli fi daril jinan, dan mohon dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walam tasmah lahu nafsahu suluku sabilil aman, dan tidak mengizinkan dirinya kecuali untuk berjalan di atas jalan yang aman, yang lurus, yang sentosa. Ghairu annahu wajada fi haditsin khairil insan, bahwasanya beliau mendapatkan hadis khairil insan, sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibil mu'jizat wal burhan, pemilik mukjizat dan keterangan yang jelas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man jama'a arba'ina haditsan fahuwa fil 'afwi wal ghufran. Man utawi sapane wong jama'a kang ngumpulaken sapa man arba'ina ing 40 haditsan hadits, fahuwa maka utawi man fil 'afwi wal ghufran. Siapa saja orangnya yang mengumpulkan 40 hadis, fahuwa maka orang tersebut fil 'afwi wal ghufran, mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajama'al abdu arba'ina haditsan bil asanidil muttasilah ila Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Syekh Muhammad bin Abu Bakar tadi mengumpulkan 40 hadis bil asanidil muttasilah, dengan sanad-sanad yang menyambung, ila Nabi alaihi salatu wasallam, atas Nabi Muhammad SAW, anil masyayikhil mukhtarina wal a'immatil kibar, dari guru-gurunya, syekh-syekh yang terpilih, wal a'immatil kibar, dan ulama-ulama besar. Wa yarwi kullu wahidin an ba'dil sahabah al-abrar, dan diriwayatkan setiap hadis tersebut dari sebagian sahabat-sahabat yang cerdas yang mulia. Wa zada amtu fihi, kemudian Syekh Muhammad bin Abu Bakar menambahkan fihi, di dalam hadis tersebut, ma yaliku bihi minal mau'izah wal hikayat al masmu'ah, ditambahkan apa-apa yang sesuai dengan hadis tersebut, minal mau'izah, daripada nasihat-nasihat, wal hikayat, dan kisah-kisah al-masmu'ah yang didengar, minal ulama'il mazkurina fil akhbar wal athar, dari ulama-ulama yang disebut dalam khabar-khabar dan athar-athar. Apa harapannya Syekh Muhammad bin Abu Bakar tadi? Asa ayyamana min suhtil mulkil jabbar, berharap mudah-mudahan beliau diamankan, diselamatkan dari kemarahan Raja yang Maha Perkasa, dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajiddu munahu fil akhirah minal hakimis sattar, dan bersungguh-sungguh supaya mendapatkan keselamatan di akhirat dari Zat Allah yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana dan Maha Menutupi aib. Bi barakati ma jumi'a minal ahadithi wal akhbar, dengan barokah, dengan sebab mengumpulkan hadis-hadis dan khabar-khabar tadi.
Jadi dengan barokah mengumpulkan 40 hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Abi Bakar mengharapkan keselamatan, dimasukkan dalam surga, dihindarkan dalam api neraka. Wal tamasat du'a'u minan nadhirina fihi wal wa'idina minhu farahimallahu min man yadhkuruhu bidu'a wal yansa. Dan berharap doa dari orang-orang yang melihat hadis ini, melihat kitab ini, wal wa'idina, dan orang-orang yang sadar, farahimallahu min man yadhkuruhu bidu'a. Semoga Allah menyayangi orang yang menyebutnya dengan doa. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi mereka semua oleh Ar-Rahmanu, zat yang maha penyayang, yaitu Allah SWT. Maka irhamu, sayangilah oleh kalian semua, man fil ardi, siapa saja yang di atas bumi, maka yarhamkum man fis sama, akan disayangi kamu semua, man fis sama, oleh orang-orang, oleh yang ada di langit. Ini hadis yang pertama, hadis yang sahih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian semua, maka sayangilah oleh kalian semua yang ada di atas bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang di langit. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Al-khabar bitamamihi, hadis tersebut dengan sempurnanya. Wa fi mawqihi hadzal hadits hikayatun, dan sesuai dengan hadis tersebut, hikayatun, ada sebuah kisah an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, kana yamshi fi sikatil Madinah. Sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab, sedang berjalan fi sikatil Madinah, di gang perkotaan, di gang Madinah. Fara'a sobiyan, maka sahabat Umar tadi melihat seorang anak kecil, kana fi yadihi usfuran, yang di tangannya sedang memegang burung. Wa kana yal'abu bihi, dan bermain-main dengan burung tersebut, anak tersebut. Biasanya kalau anak kecil tadi, burungnya diikat, kakinya diterbangkan, ditarik lagi. Atau dulu waktu saya kecil, capung diikat ekornya, pakai tenur, terbang, ditarik lagi. Nah, sahabat Umar melihat kejadian tersebut. Farahima Umar dzalikal musfur, maka Umar merasa kasihan, merasa sayang terhadap burung tersebut. Fashtarahu minas sabi, maka dibelilah burung tersebut dari anak kecil tersebut. Fa'taqahu, kemudian dibebaskan oleh sahabat Umar, diterbangkan burung tersebut. Falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sahabat Umar meninggal, ra'a jumhuran fil manami, melihat sekelompok malaikat fil manami, dalam tidur. Fasaluhu an halihi, melihat sekelompok orang dalam tidurnya. Fasaluhu an halihi, kemudian mereka semua bertanya kepada Umar tentang keadaannya. Faqalu ma fa'alallahu bika, mereka bertanya, ya Umar, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan, apa Allah
yang Allah tindak terhadap kamu. Qala ghafara li rabbi, qala ghafara li wa tajawaza anni. Umar menjawab, Allah mengampuni saya dan menyelamatkan saya. Qalu, mereka bertanya, bi ayyi syai'in yajuduka. Ba'da dzalika. Kemudian mereka bertanya, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah mengampuni kamu dan menyelamatkan kamu? Bijudika, apakah karena kedermawanan kamu? Bizuhudika, atau karena kesudahan kamu? Qala, Khalifah Umar menjawab, lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian semua meletakkan saya dalam kuburan. Basartumuni biturab, dan kalian menutup kuburanku dengan tanah tadi. Fataraktumuni, dan meninggalkan saya wahidan, sendirian dalam kuburan. Fadakhala alayya malakani, maka datanglah pada saya dua malaikat. Akli, yang menyebabkan hilang akal saya. Wa ta'adat mafasili, dan persendian saya gemetar saking takutnya. Min haibihima, dari keganasan dua malaikat tadi. Bakhadani, dan mengambil saya. Wajlasani, dan menundukkan saya. Warada an yas'alani, dan dua malaikat tadi bertanya pada saya. Fasami'tu nidaan minal hasibi, maka saya mendengar suara tanpa rupa. Utruka abdi wala tukawifahu, tinggalkan hamba saya. Wala tukawifahu, dan jangan kau takut-takuti dia. Fa inni, maksudnya saya, rahmatuhu wa tajawaztu anhu li annahu rahimah musburan fid dunya wa farahimtuhu fil ukhbah. Maka sungguhnya saya menyayangi dia, mengasihi sahabat Umar tadi. Wa tajawaztu, dan saya selamatkan dia. Li annahu, karena hamba tersebut, karena sahabat Umar tersebut, rahimah usfuran fid dunya, menyayangi burung fid dunya, ketika dia hidup di dunia. Farahimtuhu fil ukhbah, maka saya menyayanginya. Sambut dugi waktu sholat duha. Terus kula akhiri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.